baik kita lanjutkan pembahasan kita di statistika dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai means dan varian dengan pendekatan di jenjang sekolah menengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mean dan varian juga, tetapi dengan pendekatan matematis di perkuliahan atau di perguruan tinggi. Apa yang akan kita bahas dalam sesi kali ini? Kita akan mencoba berkenalan dengan data diskrit dan data kontinu. Kemudian kita akan menentukan harapan matematis, baik untuk data diskrit maupun untuk data yang kontinu. Kita juga akan mencoba menentukan variansnya dan mencoba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata dan varian. Tolong video ini disimak dengan baik, sebab level kesulitan materi ini jauh di atas dari apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Data diskrit dan data kontinu. Dalam matematika, khususnya statistika, data itu diklasifikasikan menjadi banyak sekali. Dalam hal banyaknya data, data dikategorikan menjadi data diskrit dan data kontinu. Data dikatakan diskrit jika nilainya terpisah-pisah, terpecah-pecah, atau terbelah-belah. Satu contoh, 0, 9, 10, 15, 16. Itu kan terpecah-pecah. Sementara itu, data kontinu merupakan antonim daripada data diskrit, yaitu data yang berlanjut tidak terpotong-potong, sehingga selalu kontinu, selalu berlanjut, dan tidak ada patahannya. Biasanya data kontinu dinyatakan dalam bentuk interval. Suatu contoh, X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X lebih kecil dari 2. Maka nilai X berada di antara interval terbuka dari negatif 1 sampai 2. Sehingga tidak terpotong-potong. Dari sini kita sudah dapat membedakan data diskrit dan data kontinu. Sekarang kita coba mengingat kembali mengenai peluang kejadian yang pernah kita pelajari di SMA. Bayangkan kalian memiliki dua buah uang logam, katakan uang 500-an perak itu. Maka kalau misal kita lambungkan dua koin tersebut, maka hanya ada dua kemungkinan yang muncul, yaitu munculnya angka dan munculnya gambar. Gambar ini biasanya gambar Garuda, kalau angka itu yang angka 500 gitu. Kemudian S ini adalah ruang sampel atau kejadian-kejadian yang muncul. Yang pertama muncul keduanya angka, yang kedua koin pertama angka, koin kedua gambar, yang ketiga koin pertama gambar, koin kedua angka, yang terakhir dua-duanya muncul gambar. Sehingga ada empat kemungkinan. Bagaimana kalau tiga uang logam? Ya, 2 pangkat 3, 8. Dan seterusnya. Maka kalau kita ditanya berapa munculnya angka, keduanya angka, ya di sini dua angka hanya ada satu saja. Sementara banyaknya kemungkinan ada empat, berarti 1/4. Kalau ditanya berapa peluang munculnya paling tidak satu angka, maka paling tidak satu angka ada tiga buah kemungkinan, yaitu 3/4. Selanjutnya, mengenai variabel acak. Apa itu variabel acak? Suatu contoh, kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya tadi mengenai dua koin. Tetapi sekarang kita ingin melempar kedua koin tersebut sebanyak 16 kali. Jadi, saya ingat ketika saya dulu sekolah, kita suka mengundi nasib bersama teman itu dengan cara melambungkan koin. Nah, misal kita lambungkan sebanyak 16 kali. Terus, kita pengen tahu peluang munculnya angka. Tadi kan ada angka dan ada gambar. Sekarang saya pengen tahu peluang munculnya angka. Maka ada tiga kemungkinan dong, yaitu angka muncul 0, dalam hari ini keduanya gambar. Angka muncul 1, artinya angka gambar atau gambar angka. Atau kedua-duanya angka, yaitu angka-angka. Jadi tiga kemungkinan ini sudah mencakup dari ruang sampel. Misalkan setelah dilemparkan,
Ternyata munculnya kedua gambar atau tidak muncul angka adalah 4 kali. Kemudian kemunculan salah satu angka itu sebanyak 7 kali dan kemunculan dua-duanya angka sebanyak 5 kali. Jadi ini setelah dilambungkan. Maka kita dapat menuliskan X sebagai variabel acak banyaknya angka yang muncul di setiap pelambungan koin tadi. Dan X012 artinya angka dapat muncul sekali, 2 kali, atau bahkan tidak muncul sama sekali. Maka kita peroleh peluangnya dengan cara mengalihkan peluang dan nilainya. Jadi X tadi, yang pertama peluang munculnya 0 angka atau kedua-duanya gambar adalah 4 kali. Maka 0 dikali 4 per 16. Kenapa 16? Ya kan melemparnya 16 kali. Kalau 18 kali ya per 18. Begitu saja. Kita tambahkan dengan peluang munculnya angka sebanyak 1 kali. Yaitu 1 dikali 7 per 16. Ditambah munculnya 2 kali. 2 kali 5 per 16. Setelah melalui perhitungan kita peroleh nilai 1,06. Selanjutnya mengenai ekspektasi matematis. Dari hasil sebelumnya, yaitu yang di sebelah atas ini, maka ini disebut dengan harapan matematis, lantas kita simbolkan sebagai E dalam kurung X. Tolong penulisan simbol diperhatikan dengan baik, yaitu EX sama dengan 0 kali 4 per 16 ditambah 1 kali 7 per 16 tambah 2 kali 5 per 16. Kita peroleh 1,06. Meskipun 1,06 ini sebenarnya bukanlah salah satu dari kemunculan angka, karena kemunculan angka kan hanya 012, tiba-tiba munculnya 1,06. Tapi tidak apa-apa, memang definisi ekspektasi matematis memanglah demikian. Sekarang kita coba menyelesaikan masalah untuk data diskrit. Ekspektasi matematis untuk data diskrit dirumuskan dengan rumus sigma X dikali Fx. Sigma itu artinya penjumlahan. Jadi ya kayak sebelumnya tadi, 0 dikali F0, 1 dikali F1, 2 dikali F2. Jadi definisi sigma ini adalah penjumlahan secara berurutan. Ya ini soal yang sebelumnya tadi. Kemudian misalkan kita ubah soalnya. Kita punya dua buah dadu, kita lempar 10 kali. Dadu kan ada 1 sampai 6. Kemudian kita pengen muncul dadu 1. Jadi matanya 1. Itu kan ada bisa muncul 0 kali, bisa muncul 1 kali, bisa muncul 2 kali. Ya, ya bergantung kita keinginannya apa. Karena apa? Karena dadunya cuma 2. Kalau dadunya 3 ya bisa sampai 3 kali gitu ya maksudnya. Maksudnya dadu muncul 1 2 kali itu maksudnya dadu pertama 1, dadu kedua 1 begitu. Misal munculnya adalah 5 3 2 kali. Maka dapat kita tuliskan secara matematis 0 kali F0 tambah 1 kali F1 tambah 2 kali F2. 0 kali 5 per 10 tambah 1 kali 3 per 10 tambah 2 kali 2 per 10. Kenapa per 10? Ya karena melemparnya 10 kali. Diperoleh nilai 7 per 10 atau 0,7. Ini juga tidak sama dengan nilai 0,12. Ya tidak apa-apa. Sekarang bagaimana untuk data kontinu? Rumus untuk harapan matematis data kontinu menggunakan integral tak wajar dari minus tak hingga sampai tak hingga x dikali fx dx. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, maka coba kita berkenalan lagi dengan integral. Apa itu integral? Misal diketahui integral ax pangkat n dx dari x1 sampai x2. Maka kita dapat mengintegralkan dengan rumus a dibagi n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1. Nanti batasnya kita masukkan x1 sampai x2. Contoh, tentukan integral 1 sampai 2 x kuadrat dx. Maka kita dapat mencarinya x kuadrat, berarti n-nya adalah 2. 1 per 2 ditambah 1, n plus 1, x pangkat n plus 1. 2 tambah 1, 3. Sepertiga x pangkat 3, batasnya 1 sampai 2. Cara memasukkan batasnya adalah yang atas dikurangkan yang bawah. Sepertiga 2 pangkat 3 dikurangkan sepertiga 1 pangkat 3. Kita peroleh 7/3. Nah, supaya teman-teman tidak lupa, silakan dikerjakan soal latihan berikut. Integral dari 01 x pangkat 3 dx. Kuncinya adalah 1. Silakan nanti dicoba. Sekarang kita coba mengerjakan soal ekspektasi matematis untuk data kontinu. Misalkan X adalah variabel acak yang mewakili daya tahan hidup lampu dalam satuan jam. Misal Fx didefinisikan 20.000 per X pangkat 3 untuk X lebih dari 100 dan 0 untuk X lainnya. Tentukanlah harapan hidup lampu tersebut. Kita dapat menentukan ekspektasi dari X dengan cara menarik integral dari 100 sampai tak hingga
X dikali Fx. Rumusnya kan X dikali Fx. Fx-nya 20.000 per X pangkat 3. Dx. Kita sederhanakan menjadi 20.000 X pangkat min 2. Sebenarnya 20.000 X per X kuadrat. Tapi dinaikkan jadi X pangkat min 2. Kita integralkan dengan menarik N sama dengan min 2. Kita peroleh 20.000 per min 1 X pangkat min 1. Atau minus 20.000 X. Sekarang kita masukkan batasnya. Yaitu min 20.000 per infinity dikurangi minus 20.000 per 100. Sesuatu dibagi tak hingga dalam konteks integral dan limit adalah nol. Sementara itu yang belakang nilainya adalah 200. Ingat minus ketemu minus jadi plus. Jadi jawabannya adalah 200 jam. Ini adalah contoh soal ekspektasi matematis untuk data kontinu. Silakan nanti disimak kembali apabila penjelasan ini dirasa terlalu cepat. Nah, sekarang kalian coba kerjakan soal-soal berikut. Suatu perusahaan cuci mobil mencatat datangnya pelanggan di jam 1 sampai jam 2 yang memiliki distribusi peluang sebagai berikut. Ini adalah X-nya, ini adalah PX. PX itu FX tadi. Misalkan upah pekerja adalah 2X min 1, maka tentukanlah harapan upah pekerja tersebut. Jadi ini EX untuk data data apa ini? Yang terbelah-belah di sini disebut dengan data diskrit. Silakan menggunakan rumusan sigma. Caranya tinggal dikalikan saja. X dikali Fx, tetapi Fx-nya dimasukkan dulu X-nya ya. Nanti dimasukkan nilai apa namanya Fx-nya. Jadi 2 kali 4 dikurang 1 berarti berapa? 7. 7 dikali seper 12 dan seterusnya. Nanti akan ketemu EX-nya berapa. Silakan dicoba sebagai latihan. Ini ada satu soal untuk data kontinu mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja fungsinya agak berbeda. Silakan dicoba dikerjakan. Ini dapat digunakan sebagai modal sebelum menghadapi ujian kuis 1 dan ujian tengah semester 2 pekan lagi. Terima kasih untuk atensinya. Mungkin dalam sesi kali ini saya hanya membahas mengenai means untuk data discrete dan data kontinu. Berkaitan dengan variance, nanti kalau misalkan saya buat video berikutnya, berarti variance mungkin diujikan. Tetapi kalau tidak, berarti kita cukupkan sampai di means, data discrete, dan data kontinu. Mungkin kita lanjutkan pada perkuliahan setelah UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan disimak kembali dan dikerjakan soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.